Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah. Ternyata ini fakta tentang Ka'bah yang selama ini disembunyikan. Kata Ka'bah sebenarnya diambil dari kata Ka'bu yang artinya mata kaki atau tempat kaki berputar bergerak untuk melangkah, atau Ka'bain yang berarti dua mata kaki, mata bumi, sumbu bumi, atau kutub putaran utara bumi. Profesor Hussein Kamel, Kepala Bagian Ilmu Ukur Bumi di Universitas Riyadh, Saudi Arabia, menemukan suatu fakta menghebohkan bahwa sebenarnya kota Mekah adalah pusat dari bumi. Pada mulanya, ia meneliti suatu cara untuk menemukan arah kiblat di kota-kota besar di dunia. Ia menarik garis pada peta, dan setelah itu ia mengamati dengan seksama posisi di 7 benua terhadap Mekah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambarkan garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan proyeksi garis bujur dan garis lintang. Setelah 2 tahun dari pekerjaan yang sulit dan berat itu, ia terbantu oleh program-program komputer untuk menentukan jarak-jarak yang benar dan variasi-variasi yang berbeda, serta banyak hal lainnya. Ia sangat kagum dengan apa yang ditemukan, bahwa sesungguhnya Mekah adalah pusat bumi. Lalu mengapa Mekah disebut di dalam Al-Quran dengan istilah Ummul Qura, atau ibu atau induk dari kota-kota? Lantas, mengapa juga Allah Ta'ala menyebut daerah lain selain Mekah dengan kalimat mahaulaha atau negeri-negeri sekelilingnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya." Quran Surat Asy-Syura ayat 7. Secara bahasa, yang artinya ibu adalah sosok yang menjadi sumber keturunan. Maka bila Mekah disebut sebagai Ummul Qura, artinya Mekah adalah sumber dari semua negeri lain. Pertanyaan dan kajian ini pada akhirnya sedikit demi sedikit terjawab melalui berbagai penemuan ilmiah. Sesungguhnya tahapan eksperimen tentang hal ini sudah dipublikasikan pada tahun 1978 melalui keterangan Dr. Hussein. Hasil studi itu kemudian diterbitkan pula di berbagai majalah sains di barat. Bersama rekan-rekannya, Dr. Hussein menemukan bahwa ditilik dari sudut geografis atau ilmu bumi dan geologis atau ilmu tanah, terbukti bahwa Mekah adalah pusat bumi. Kemudian pada tahun 2009, hasil penemuan ilmiah itu kembali dipublikasikan dalam sebuah konferensi ilmiah bertajuk Mekah sebagai Pusat Bumi, Teori dan Praktik. Konferensi yang digelar di Doha, Qatar itu memperkuat hasil penemuan bahwa Mekah adalah pusat bumi. Konferensi itu lalu menularkan rekomendasi yang berisi ajakan agar umat Islam mengganti acuan waktu dunia yang selama ini merujuk pada Greenwich menjadi Mekah. Banyak argumentas ilmiah membuktikan wilayah nol bujur sangkar melalui kota Mekah dan tidak melalui Greenwich di Inggris. Mekah berada di titik lintang yang persis lurus dengan titik magnetik di kutub utara. Kondisi ini tidak dimiliki oleh kota-kota lain, bahkan Greenwich yang ditetapkan sebagai meridian nol. Konon, Greenwich Mean Time atau GMT dipaksakan pada dunia
ketika mayoritas negeri di dunia berada di bawah jajahan Inggris. Dan jika penemuan ilmiah bahwa Mekah sebagai pusat bumi diterapkan, mudah bagi setiap orang untuk mengetahui waktu sholat, sekaligus akan mengakhiri kontroversi lama yang dimulai 4 dekade lalu tentang rujukan waktu dunia. Ada beberapa ayat dan hadis nabawi yang meriwayatkan fakta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menebus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan." Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Kata aktar adalah bentuk jamak dari kata kuter yang berarti diameter, dan ia mengacu pada langit dan bumi yang mempunyai banyak diameter. Diameter lapisan-lapisan langit itu di atas diameter bumi atau 7 lempengan bumi. Jika Mekah berada di tengah-tengah bumi, maka itu berarti Mekah juga berada di tengah-tengah lapisan langit. Selain itu, ada hadis yang mengatakan bahwasanya Masjidil Haram di Mekah, tempat Ka'bah berada itu, ada di tengah-tengah 7 lapisan langit dan 7 bumi. Maksudnya 7 lapisan pembentuk bumi. Sedikit informasi terkait Ka'bah yang tidak atau belum kita ketahui sebelum ini. 1. Mekah adalah wilayah yang memiliki gravitasi paling stabil. 2. Tekanan gravitasinya tinggi, dan disitulah berpusatnya kebisingan yang membangun yang tidak bisa didengar oleh telinga. Ketiga, tekanan gravitasi yang tinggi berdampak langsung pada sistem imun tubuh untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala serangan penyakit. Gravitasi tinggi, elektron ion negatif yang berkumpul di situ tinggi. Doa akan terkabul karena di situ adalah tempat gema atau ruang dalam waktu bersamaan. Kelima, apa yang diniatkan di hati adalah gema yang tidak bisa didengar, tapi bisa terdeteksi frekuensinya. Pengaruh elektron menyebabkan kekuatan internal kembali tinggi, penuh semangat untuk melakukan ibadah, tidak ada sifat putus asa, mau terus hidup, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Keenam, gelombang radio tidak bisa mendeteksi posisi Ka'bah. Ketujuh, bahkan teknologi satelit pun tidak bisa meneropong apa yang ada di dalam Ka'bah. Frekuensi radio tidak mungkin dapat membaca apa-apa yang ada di dalam Ka'bah karena tekanan gravitasi yang tinggi. 8. Tempat yang paling tinggi tekanan gravitasinya memiliki konten garam dan aliran anak sungai di bawah tanah yang banyak. Sebab itulah jika sholat di Masjidil Haram, meskipun di tempat yang terbuka tanpa atap, masih terasa dingin. Kesembilan, Ka'bah bukan sekedar bangunan hitam 4 persegi, tetapi satu tempat yang ajaib, karena di situ pemusatan energi, gravitasi, zona magnetisme nol, dan tempat yang paling dirahmati. 10. Tidur dengan posisi menghadap Ka'bah. Secara otomatis, otak tengah akan terangsang sangat aktif sampai tulang belakang dan menghasilkan sel darah. 11. Pergerakan mengelilingi Ka'bah arah lawan jam memberikan energi hidup alami dari alam semesta. Semua yang ada di alam ini bergerak menurut lawan jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan hukumnya begitu. 12. Peredaran darah atau apa saja di dalam tubuh manusia sesuai lawan jam. Justru dengan mengelilingi Ka'bah menurut lawan jam, berarti sirkulasi darah di dalam tubuh meningkat dan sudah tentu akan menambah energi. Sebab itulah orang yang berada di Mekah selalu bertenaga, sehat, dan panjang umur. 13. Sedangkan bilangan 7 itu adalah simbolik ketidak terhingga banyaknya. Angka 7 itu berarti tidak terbatas atau terlalu banyak. Dengan melakukan 7 kali putaran, sebenarnya
kita mendapat ibadah yang tidak terbatas jumlahnya. 14. Larangan memakai topi, sangkok, atau penutup kepala karena rambut di bulu roma atau pria adalah ibarat antena untuk menerima gelombang yang baik yang dipancarkan langsung dari Ka'bah. Sebab itulah melakukan haji kita seperti dilahirkan kembali sebagai manusia baru, karena segala yang buruk telah ditarik dan diganti dengan nur atau cahaya yang baru. 15. Setelah selesai semua itu, barulah bercukur atau tahalul. Tujuannya untuk melepaskan diri dari pantang larang dalam ihram. Namun rahasia ini sebaliknya adalah untuk membersihkan antena atau reseptor kita dari segala kotoran, sehingga hanya gelombang yang baik saja akan diterima oleh tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung Berbagi Kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.